Pemirsa, Anda masih bersama kami di Breaking News Metro TV. Kami akan ajak Anda pemirsa untuk kita lihat situasi terkini dari Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Sudah ada jurnalis Metro TV Mahmud Fauzi di sana. Mahmud, selamat pagi. Jadi dengan ada arahan keluarga yang sedang menanti nanti akan dipindahkan lokasinya ke Rumah Sakit Bayangkara. Itu bagaimana persiapan di sana, Mahmud? Baik, selamat pagi teman-teman. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur menjelang proses evakuasi yang akan dilakukan secara masif di Pondok Pesantren Al-Ghosini Sidoarjo, dan juga rencana seluruh wali santri juga akan ditempatkan di beberapa titik yang sudah disiapkan di Rumah Sakit Bayangkara. Hingga saat ini dari data yang kita miliki per siang ini sudah ada sebanyak 9 jenazah yang sudah dikirimkan ke Rumah Sakit Bayangkara Sidoarjo. Dari 9 jenazah tersebut 8 jenazah sudah diidentifikasi namun masih belum teridentifikasi. Nah, untuk lebih jelasnya saat ini saya sedang bersama dengan Kabid Dokes Polda Jawa Timur, Kombes Pol M. Kusnan. Saya akan wawancara langsung seperti apa proses selanjutnya. Bapak, mohon izin, saat ini sudah ada 9 jenazah yang diidentifikasi di sini. Tahapan jenazah diidentifikasi sampai nantinya jenazah ini diserahkan kepada pihak keluarga seperti apa, Bapak? Terima kasih. Pertama kami ucapkan turut berduka cita bagi ada keluarga korban yang menjadi korban runtuhnya di Pondok Pesantren. Yang selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa begitu ada ambulan yang membawa kantong jenazah masuk ke dalam tempat pemeriksaan di Dokpol Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, selanjutnya di sana dilabelisasi, kemudian dilakukan identifikasi, dan yang melakukan identifikasi itu banyak expertnya, diantaranya ada ahli forensik, ada ahli gigi, kemudian ada ahli sidik jari dari Inavis, kemudian selain itu kita juga didukung oleh PDFI, Persatuan Dokter Forensik Indonesia, sehingga insya Allah identifikasinya baik dan valid. Dari proses postmortem ini, apa saja Pak data-data yang dikumpulkan oleh teman-teman? Kalau postmortem ini yang diperiksa adalah mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi di situ semua, baik itu baju, apapun yang melekat dalam tubuh, itu istilahnya properti ya, body part itu ya. Nah, itu semua diperiksa. Kemudian tanda-tanda dalam tubuhnya juga. Itu seandainya ada tanda lahir atau tai lalat atau tato atau apa saja, termasuk aksesori-aksesori yang melekat di dalam tubuhnya. Oleh sebab itu saya minta tolong kepada keluarga yang ada foto terakhir, barangkali yang masih punya foto terakhir, untuk segera dikirim ke posko kami, yaitu posko antemortem yang ada di lokasi korban maupun di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Kami membentuk posko di Rumah Sakit Bayangkara juga untuk antemortem atau laporan korban ya yang hilang. Bapak, hingga saat ini sudah ada berapa jenazah yang tiba di Rumah Sakit Bayangkara? Mulai dari kami di sini di Rumah Sakit Bayangkara di sini itu ada 9, yang 8 sudah teridentifikasi, dan korban keseluruhan yang meninggal itu sebanyak 14 sampai detik ini ya. Sampai detik ini yang sudah teridentifikasi fake itu ada 5. Jadi sudah diserahkan ke keluarga semua. Untuk yang 8 itu maksudnya teridentifikasi bagaimana Bapak? Itu baru diidentifikasi tapi belum teridentifikasi ya. Tapi sudah selesai. Maksud saya begini, ini belum bisa diserahkan ke keluarga karena belum tahu ini keluarga siapa. Maksudnya begitu, belum teridentifikasi. Artinya kita sudah melakukan identifikasi. Lah, kita simpan di cold storage atau pendingin ya. Nah, di samping itu kami juga langsung tadi pagi jam 6 hasil pengambilan swab keluarga 57 kami langsung kirim ke Jakarta tadi pagi untuk dilakukan pemeriksaan DNA, dan yang 8 sudah dikirim juga. Itu dikirim untuk pemeriksaan DNA juga. Nah, yang satu ini kan baru datang tadi pagi. Nah, ini lagi proses identifikasi. 8 jenazah yang sudah dilakukan proses identifikasi ini, proses selanjutnya seperti apa? Yang 8 ini. Iya. Nanti kalau seandainya dari pencocokan antemortem dan postmortem ini sudah fix, ya kita serahkan ke keluarga. Kemudian kalau
ternyata belum ada yang fake, kita DNA satu-satunya, dan itu sudah diakui oleh internasional bahwa itu termasuk identifikasi yang tepat lah, yang kalau bahasa dulu itu tidak terbantahkan ya gitu. Mohon izin Bapak, apakah teman-teman petugas ini mengalami kendala dalam proses identifikasi saat ini? Sampai detik ini tidak ada kendala sama sekali. Hanya kita memohon pada keluarga untuk segera mengirimkan data-data sebelum keluarganya yang meninggal ini, baik itu foto atau apapun yang bisa mendukung untuk cepatnya identifikasi. Bisa seperti yang kami sampaikan, bisa data dia pernah periksa gigi ataupun kalau seperti ijazah atau apa yang ada sidik jarinya yang tidak mungkin itu tertukar dengan orang lain gitu. Yaitu segera dibawa ke sini untuk kita lakukan untuk identifikasi. Bapak, dari informasi yang kita terima, mayoritas jenazah kan ini santri yang masih berusia 12 sampai 17 tahun, di mana masih belum pernah melakukan perekaman sidik jari, misalnya KTP dan juga gigi geraham yang menjadi salah satu bahan primer sebagai bahan identitas juga masih belum tumbuh. Apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Bidokes? Itu tadi sudah kami sudah kami sampaikan di depan tadi bahwa bila itu semua tidak bisa teridentifikasi, maka satu-satunya cara yang bisa kami lakukan supaya betul-betul tidak terbantahkan itu ya lab DNA. Dan itu sudah kami lakukan tadi malam, yaitu dari jam 6 pagi itu langsung kami terbangkan supaya harapan kami itu secepat mungkin teridentifikasi dan keluarga, kami memahami lah betapa sedihnya keluarga itu. Kami juga tadi kami sampaikan turut berduka cita, sehingga yang kami lakukan adalah secepat mungkin korban ini teridentifikasi. Itu yang bisa kami lakukan. Untuk proses pemeriksaan DNA Pak, pembandingan DNA antara DNA keluarga dan juga korban ini butuh proses berapa lama Bapak? Tergantung faktor penyulit ya Mas. Tapi biasanya bisa, kalau tidak ada faktor penyulit itu bisa 3 hari bisa. Atau bisa, mudah-mudahan bisa lebih cepat itu. Nah, tapi kalau ada faktor penyulit itu memang bisa lebih lama. Tapi maksimal 2 minggu maksimal ya, sepengetahuan yang kami pahami selama kami bertugas ya. Tapi bisa lebih cepat gitu. Oleh sebab itu kami minta juga, sudah kami sampaikan ke teman-teman di Puskesmas juga, memang ini kan butuh cepat karena keluarga menunggu kan gitu. Bapak, mohon izin, baru saja Kepala BNPB menyatakan bahwa seluruh wali santri yang saat ini ada di pondok pesantren diarahkan untuk menunggu di Rumah Sakit Polda Bayangkara. Apa persiapan dilakukan oleh Bidokes Polda Jawa Timur, Pak? Saya perlu kami sampaikan bahwa kami memang menyiapkan tempat untuk menunggu keluarga di sini. Tapi saran saya, lebih baik kalau bisa menunggu di rumah sambil ya saya tidak bisa ke ini ya. Kalau di keluarga lebih enak kan gitu, lebih ini. Kalau di sini ya sudah kami siapkan juga tenda dan fasilitas yang bisa kami lakukan. Karena nanti begitu teridentifikasi kami akan menghubungi itu langsung, tidak kami tunda tapi langsung kami hubungi keluarga untuk penyerahan jenazah itu Mas. Bapak, terkait proses identifikasi yang tergolong agak rumit gitu, optimis Pak seluruh korban bisa berhasil diidentifikasi dan diserahkan kepada keluarga Bapak? Dari pengalaman kami di kasus kapal tenggelam, semua teridentifikasi, memang butuh waktu. Memang kami tidak bisa gegabah menyerahkan pada korban kalau belum valid betul. Memang pengalaman kami, memang ini sampai ada pengakuan ini keluargaku, tapi kan tidak bisa begitu. Harus ada data-data pendukung yang lengkap. Begitu lengkap kami, kalau memang faktanya akhirnya terakhir teridentifikasi semua. Paling sulit itu 2 minggu kemarin. Dari sekian korban, tapi semua teridentifikasi dan itu valid. Nah, saya kan harus hati-hati, jangan sampai nanti begitu kami keluarkan identifikasi, ternyata orangnya masih hidup kan jadi bahaya kan.
tidak boleh gegabah lah istilahnya. Ya. Terima kasih Ya, banyak terima Kabid kasih. Dokes Polda Jawa Timur, Bapak Ya, Kombes Pol M. terima Kusnan kasih. atas keterangannya. Demikian wawancara saya terkait proses pemeriksaan ataupun identifikasi jenazah terkait robohnya bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Ghos ini, Sidoarjo. Untuk sementara demikian, kembali ke studio. Baik, jurnalis Metro TV Mahmud Fauzi, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.